Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kehilangan akibat friksi dan kehilangan akibat dudukan angker. Namun sebelum itu, kami akan mengulik sedikit tentang kehilangan gaya prategang. Jadi kehilangan gaya prategang adalah berkurangnya gaya prategang yang bekerja pada baja atau kabel prategang atau biasa kita sebut tendon pada tahap-tahap pembebanan. Secara umum ada dua macam kehilangan gaya prategang. Yang pertama, kehilangan prategang dalam jangka pendek atau immediate elastic losses. Penyebabnya karena perpendikan elastis beton, friksi atau geseran sepanjang kelengkukan tendon, dan sistem pengangkuran atau slip di pengangkuran. Kemudian, kehilangan prategang karena pengaruh waktu atau time dependent losses. Penyebabnya karena rangka atau grip pada beton, kemudian susut pada beton, dan relaksasi pada baja atau kabel prategang. Baik, untuk sebelum memasuki pembahasan utama, saya perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Lilis Dwiningrum, kemudian ada M. Reza Putra Septiananda, lalu Muhammad Fakih Mukodam, dan yang terakhir Yolanda Febrian. 1. Kehilangan yang diakibatkan friksi. Kehilangan yang diakibatkan friksi antara lain kehilangan prategang terjadi pada komponen struktur pasca tarik akibat adanya gesekan antara tendon dengan beton di sekitarnya. Yang kedua, besarnya kehilangan ini merupakan fungsi dari elemen tendon yang disebut efek lengkungan dan deviasi lokal dalam elemen tendon yang tak dapat dihindari atau tidak disengaja karena saluran tidak dapat secara sempurna diletakkan. Disebut sebagai efek Wobble. Yang terakhir, kehilangan friksi maksimum terjadi di ujung balok jika pendongkrakan terjadi di salah satu ujung. Efek kelengkungan. Diasumsikan bahwa mu adalah koefisien gesek antara tendon dan salurannya akibat efek kelengkungan. Maka, ini adalah rumus efek kelengkungan. Jikalau kedua sisi diintegrasikan, maka log F1 sama dengan min mu alpha. Itu adalah contoh rumusnya. Lalu selanjutnya efek kelengkungan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada saat tendon ditarik dengan gaya F1 di ujung pendongkrakan, tendon tersebut mengalami gesekan dengan saluran di sekitarnya sedemikian hingga tegangan di tendon akan bervariasi dari bidang pendongkrakan ke jarak L di sepanjang bentang. Efek Wobble, yakni misalkan K adalah koefisien gesek antara tendon dan beton di sekitarnya akibat wobble atau efek panjang. Kehilangan gesekan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan pada alinyemen di seluruh panjang tendon, tak peduli apakah alinyemennya lurus atau rapet. Jadi, kehilangan tegangan delta F PF akibat gesekan dapat dinyatakan yaitu menggabungkan efek Wobble dengan efek kelengkungan dan disederhanakan menjadi delta F PF sama dengan tegangan yang terjadi akibat gaya prategang awal PI atau min F1 kemudian kurung buka koefisien kelengkungan dikali theta ditambah koefisien wobble dikali L kurung tutup, di mana L dinyatakan dalam feet. Jadi gambar A adalah alinemen tendon, gambar B adalah gaya-gaya di segmen yang amat kecil di mana F1 ada di ujung pendongkrakan. Kemudian gambar C adalah poligon gaya dengan mengasumsikan bahwa F1 sama dengan F2 di segmen kecil dalam gambar B. Dengan mengasumsikan bahwa kelengkungan tendon sesuai dengan busur lingkaran, maka sudut pusat alfa di sepanjang segmen yang melengkung besarnya 2 kali kemiringan di ujung segmen. Jadi, tangen alfa per 2 sama dengan M per X per 2, sama dengan 2M per X. Jika Y sama dengan setengah M, dan setengah alfa sama dengan 4Y per X, maka alfa sama dengan 8Y per X radian. Lalu selanjutnya ada contoh soal.
Jika tendon terbuat dari strand 7 kawat tak berlapisan di dalam selubung metal fleksibel, hitunglah kehilangan akibat gaya gesek tegangan pada kawat prategang akibat gaya kelengkungan dan wobble. Jika diketahui FPU 270.000 PSI atau 1862 MPa dan APS 10 buah tendon strand 7 kawat berdiameter setengah inch. Berikut gambarnya. Untuk penyelesaiannya, PI dengan rumus 0,75 FPU APS didapat hasil 309.825 lb. Kemudian F1 dengan rumus PI per APS didapat hasil 202.500 PSI. Dan alfa dengan rumus 8Y per X radian didapat 0,1467 radian. Dari tabel koefisien gesek kelengkungan dan wobble menggunakan K 0,002 dan mikro 0,2, kehilangan prategang akibat gesekan adalah delta FPF F1 dikali mikro alfa plus KL didapat 180,6 MPa. Kehilangan akibat gesekan ini besarnya 12,93% dari prategang awal. Yang berikutnya adalah kehilangan karena dudukan angker atau yang bisa disebut dengan A. Kehilangan karena dudukan angker pada komponen struktur pasca tarik biasanya diakibatkan adanya blok-blok pada angker pada saat gaya pendongkrak ditransfer ke angker. Kehilangan ini juga terjadi pada landasan cetakan prategang pada komponen struktur pratarik akibat dilakukannya penyesuaian pada saat gaya prategang ditransfer ke landasan. Pada umumnya, besarnya kehilangan karena dudukan angker bervariasi antara 1/4 in dan 3/8 in, yakni 6,35 mm dan 9,53 mm untuk angker dengan 2 blok. Cara mudah untuk mengatasi kehilangan ini adalah dengan memberikan kelebihan tegangan. Besar pemberian kelebihan tegangan yang dibutuhkan tergantung pada sistem pengangkeran yang digunakan karena sistem mempunyai kebutuhan penyesuaian sendiri-sendiri, dan pembuatannya diharapkan mensuplai data mengenai gelincir yang dapat terjadi akibat penyesuaian angker. Kehilangan prategang akibat gelincir angker dirumuskan menjadi delta F PA sama dengan delta A per L kali EPS. Delta A sendiri yakni besar gelincir dan L adalah panjang tendon dan EPS adalah modulus elastisitas strand. Persentase kehilangan akibat pada gelincir angker menjadi besar pada elemen balok pendek dan menjadi signifikan pada balok bentang pendek. Dalam hal ini, kehilangan tersebut menjadi sulit untuk melakukan pasca tarik pada balok seperti itu dengan ketelitian yang tinggi. Berikut gambar perubahan pada bentuk longitudinal balok. Yang pertama adalah akibat pemberian prategang maka tendon memendek, dan akibat beban eksternal yang diberikan maka tendon akan memanjang. Kemudian ini ada contoh soal. Diketahui sebuah balok prategang mempunyai bentang 50 feet dan EPS sama dengan 27 dikali 10 pangkat 6 PSI atau 1862 MPa. Itulah kehilangan dudukan angker jika gelincir yang diestimasi adalah 1/4 inch atau 6,35 mm. Jadi untuk penyelesaiannya, delta FPA sama dengan 0,25 per 50 kali 12, kemudian dikalikan 27 kali 10 pangkat 6. Kenapa 0,25 dikali 1/12? Karena 0,25 di sini satuannya masih inch. Sedangkan untuk menjadikan ke foot perlu dikalikan 1/12. Jadi delta FPA sama dengan 11.250 PSI atau 77,6 MPa. Sekian presentasi dari kelompok 5 dengan materi kehilangan akibat friksi dan kehilangan akibat dudukan angker. Kalau ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.